Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumaryono 05 Channel. Di video kali ini masih dalam pembahasan tentang hand tool atau perkakas tangan dengan pokok bahasan 6 dongkrak atau jack dan pokok bahasan yang ketujuh yaitu stand pengaman atau jack stand. Silahkan ikutin video ini hingga selesai. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Selamat mengikuti. Baiklah, kita masuk dalam pokok bahasan yang keenam yaitu dongkrak. Apa itu dongkrak atau jack? Dongkrak adalah salah satu workshop equipment yang sering digunakan dalam dunia otomotif dalam proses perawatan dan servis kendaraan. Dongkrak merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat sebagian kendaraan agar posisinya lebih tinggi dari lantai untuk mempermudah proses perbaikan dan perawatan kendaraan. Proses mendongkrak lebih dikenal dengan istilah jacking. Dalam penggunaan dalam dunia otomotif, terdapat beberapa jenis dongkrak. Setiap jenis dongkrak memiliki prinsip kerja yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, perlu dipelajari mengenai jenis dongkrak yang akan dibahas lebih lengkap pada video berikut ini. 1. Dongkrak gunting atau scissors jack. 2. Dongkrak botol atau bottle jack. 3. Dongkrak buaya atau trolley jack. 4. Dongkrak buaya botol atau air hydraulic floor jack. 5. Dongkrak pengangkat sepeda motor atau backlift. 6. Dongkrak penyangga transmisi atau transmission jack. 7. Dongkrak penyangga kopling atau kopling jack. 8. Dongkrak penyangga sepeda motor. Dan yang ke-9, dongkrak kereta atau palm jack. Dongkrak atau jack, secara teori, penggunaan dongkrak terlihat sangat mudah. Dongkrak hanya perlu diletakkan di bawah mobil, kemudian dipompa atau diputar tuasnya. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Mendongkrak mobil bisa jadi pekerjaan yang merepotkan bila kamu tidak paham akan caranya. Untuk itu, saya dalam pembahasan ini yaitu jenis dongkrak dan fungsinya dan cara menggunakan dongkrak maupun pemeliharaannya. 1. Dongkrak gunting atau scissor jack. Dongkrak gunting merupakan salah satu jenis dongkrak mekanis. Dongkrak gunting memiliki bentuk mirip seperti gunting. Cara penggunaan dongkrak ini sangat sederhana, yaitu dengan cara memutar poros ulir yang berada di tengah-tengah dongkrak searah jarum jam untuk mengangkat kendaraan. Sedangkan untuk menurunkan kendaraan dengan cara memutar ulir berlawanan arah jarum jam, selayaknya kita mengencangkan atau mengendorkan mur dan baut. Kelebihan dongkrak ini adalah dengan ukurannya yang kecil, dongkrak ini tidak memakan tempat yang banyak, serta perawatan dongkrak ini cukup mudah. Hanya cukup melumasi ulirnya dengan oli secara rutin. Sedangkan kekurangannya yaitu untuk mengoperasikan dongkrak ini membutuhkan tenaga yang lebih besar daripada dongkrak jenis lainnya. 2. Dongkrak botol atau bottle jack. Dongkrak botol merupakan salah satu jenis dongkrak hidrolik. Dongkrak botol memiliki bentuk yang mirip dengan botol sehingga sering disebut dengan dongkrak botol. Ukuran kapasitas pengangkatan beban dongkrak jenis ini antara lain mulai dari kapasitas 2 ton, 5 ton, 15 ton, dan 27 ton, dan bahkan sampai dengan 100 ton, dan sesuaikan kendaraan atau beban yang diangkat. Kelebihan dongkrak ini yaitu untuk pengoperasiannya membutuhkan tenaga yang lebih ringan daripada dongkrak jenis gunting. Sedangkan kekurangannya yaitu memiliki harga yang lebih mahal daripada dongkrak jenis gunting, serta jika terjadi kebocoran minyak hidrolik karena kerusakan sealnya, maka akan menyebabkan penurunan gaya angkat dongkrak tersebut. 3. Dongkrak buaya atau trolley jack. Dongkrak buaya termasuk ke dalam jenis dongkrak hidrolik dan memiliki bentuk seperti mulut buaya. Ketika dongkrak ini dioperasikan, sehingga dikenal dengan nama dongkrak buaya. Kapasitas pengangkatan dongkrak ini mulai dari 1,5 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton, dan 20 ton.
Kelebihan dongkrak ini yaitu dapat digunakan di berbagai medan, misalnya di tempat miring atau pada tempat yang tidak rata. Sedangkan kelemahannya yaitu harga dongkrak ini yang relatif lebih mahal dibanding dengan dongkrak botol dengan kapasitas pengangkatan yang sama serta dengan ukuran yang lebih besar dibanding jenis dongkrak yang lain, dan banyak memakan tempat ketika diletakkan di dalam mobil. 4. Dongkrak buaya botol atau air hydraulic floor jack merupakan gabungan antara dongkrak buaya dan dongkrak botol. Dongkrak botol buaya ini memiliki kelebihan yaitu memiliki kapasitas pengangkatan yang besar dan mudah untuk digerakkan karena dongkrak ini memiliki roda. Namun kelemahan dongkrak ini yaitu lebih sulit untuk menggeser dongkrak botol buaya ini karena beratnya yang lebih besar. 5. Dongkrak pengangkat sepeda motor atau backlip. Dongkrak penyangga sepeda motor ini banyak digunakan pada bengkel-bengkel atau workshop sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat sepeda motor saat melakukan kegiatan servis. Kelebihan dongkrak sepeda motor ini memiliki ukuran yang relatif tidak besar, sehingga tidak akan memakan banyak tempat di bengkel. 6. Dongkrak penyangga transmisi atau transmission jack. Dongkrak penyangga transmisi yaitu dongkrak yang digunakan untuk menyangga transmisi ketika akan menurunkan atau memasang transmisi ke kendaraan saat kendaraan dinaikkan dengan chairlift. Dongkrak penyangga transmisi ini termasuk ke dalam jenis dongkrak hidrolik. Penggunaan dongkrak ini saat melakukan pekerjaan servis transmisi akan sangat membantu mekanik karena mekanik tidak memerlukan banyak tenaga untuk menurunkan atau menaikkan transmisi ini. 7. Dongkrak penyangga kopling atau coupling jack. Dongkrak penyangga kopling digunakan saat melakukan servis sistem kopling. Dongkrak penyangga kopling ini termasuk ke dalam jenis dongkrak hidrolik. Dongkrak penyangga kopling ini berfungsi untuk membantu mekanik saat memasang dan melepas kopling pada kendaraan, sehingga mekanik tidak banyak membutuhkan tenaga untuk mengangkat kopling beserta rumah kopling. 8. Dongkrak penyangga sepeda motor. Dongkrak penyangga sepeda motor atau stand penyangga sepeda motor pada umumnya digunakan pada kendaraan sepeda motor sport, di mana pada sepeda motor sport ini tidak memiliki standar yang tengah. Dongkrak yang terakhir yaitu 9. Dongkrak kereta farm jack. Dongkrak jenis ini biasanya juga disebut sebagai dongkrak tangga karena bentuknya terlihat seperti anak tangga yang diayun. Dongkrak kereta farm jack biasanya digunakan untuk mendongkrak kendaraan dengan bobot yang berat, seperti misalnya kendaraan off-road. Misal lagi yaitu seperti kendaraan berat seperti traktor. Tidak seperti dongkrak yang lain yang hanya bisa mengangkat kendaraan. Dongkrak jenis ini lebih fleksibel, makanya dongkrak ini sering dibawa penikmat off-road untuk memperbaiki masalah kendaraan saat terguling atau tersangkut di tempat yang sulit. Perbedaan lain dongkrak ini dengan jenis dongkrak lainnya adalah tidak adanya penggunaan hidrolik, melainkan sebuah tuas. Meski begitu, dongkrak ini juga bisa mengangkat beban yang cukup berat meski ukurannya cukup besar. Berikutnya sedikit ulasan cara penggunaan dongkrak pada kendaraan yang benar dan tindakan keamanan dongkrak itu sendiri dan perawatannya. A. Penggunaan pada kendaraan. 1. Yaitu perhatikan permukaan parkir. Hal yang pertama yang harus diketahui atau dilakukan sebelum mendongkrak mobil adalah memastikan mobil terparkir di tempat yang datar. Tempat datar akan lebih memudahkan dalam penggunaan dongkrak itu sendiri, terlebih lagi jika dongkrak digunakan di tengah perjalanan. 2. Gunakan rem tangan. Agar mobil tidak bergerak saat didongkrak, gunakanlah rem tangan jika memang diperlukan. Bisa juga digunakan balok atau batu untuk mengganjal ban di setiap sisi agar tidak bergerak. 3. Memilih dongkrak. Pastikan dongkrak bekerja dengan baik dan pilihlah dongkrak yang sesuai dengan badan mobil.
Katakanlah contohnya seperti dongkrak botol yang cukup sulit digunakan untuk mendongkrak sedan atau mobil lainnya. Untuk dongkrak buaya bisa digunakan dalam segala medan dan semua jenis mobil, namun bobotnya jauh lebih berat dan tidak praktis. Sebaliknya untuk dongkrak gunting memang praktis, namun sedikit lebih sulit untuk digunakan. 4. Pastikan titik tumpu. Nah, pastikan bahwa titik tumpu dongkrak sudah tepat. Titik tumpu dongkrak di mobil biasanya terletak antara batang gardan di dekat suspensi atau terletak bagian bawah badan mobil sebagai rangka utamanya. 5. Baca buku panduan. Dalam membaca buku panduan sangatlah penting agar dapat menggunakan dongkrak secara tepat. Selain itu juga, cara ini bisa digunakan untuk menghindari slip pada mobil ketika hendak kita dongkrak. 6. Jangan mendongkrak lebih dari 15 cm. Kenapa? Karena hal ini penting untuk kita ketahui. Jangan mendongkrak mobil lebih dari 15 cm sebab mobil bisa bergerak serta tergelincir. Yang ketujuh yaitu jangan memasukkan bagian tubuh. Maksudnya, memasukkan bagian tubuh pada kolong mobil yang didongkrak itu sangat berbahaya. Terlebih mobil hanya menggunakan dongkrak mobil sebagai tumpuan utama. Jika harus masuk ke kolong mobil, pastikan menggunakan jack stand agar lebih aman, yang nanti akan saya bahas pada pokok bahasan berikutnya. Berikutnya B, keamanan atau tindak keamanan. Jadi sebelum kita menggunakan dongkrak, ya kita harus melakukan pemeriksaan dongkrak sebelum kita operasikan. Yaitu 1. Periksalah sistem hidrolik jika yang digunakan dongkrak hidrolik dan pastikan tidak ada kebocoran pada hidrolik tersebut. 2. Periksalah beban maksimal yang diizinkan. Jangan melebihi dari beban yang diizinkan, karena itu sangat membahayakan bagi kita si pengguna. 3. Saddle atau dudukan dongkraknya dapat berputar bebas dan bertahan pada posisinya. Pasanglah safety atau keamanan stand agar lebih aman. Berikutnya yang C, pemeliharaan atau perawatan. Berikut sedikit tips untuk merawat alat dongkrak agar dapat bertahan lama. 1. Pelajari manual book atau buku panduan sebelum menggunakan dongkrak. Untuk perawatan dongkrak, ikutin petunjuk cara penggunaan dongkrak pada manual book atau buku panduan penggunaannya. 2. Agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, jagalah selalu kebersihan dongkrak. Periksa sebelum menggunakan alat tersebut. Pastikan tidak ada cairan yang bocor. Beri cairan hidrolik secara rutin dan berkala, atau jika dibutuhkan, lumasi roda bawah dongkrak dengan oli agar tidak terjadi macet dan terhindar dari karat. 3. Gunakan jack stand sebagai pengganti dongkrak saat proses reparasi. Hal ini bertujuan agar dongkrak tidak digunakan untuk menahan beban terlalu lama. Setelah itu digunakan dongkrak kembali untuk menaikkan dan menurunkan beban pada kendaraan tersebut. 4. Simpanlah dongkrak di lokasi yang aman dan strategis agar dongkrak dapat mudah dicari jika sedang diperlukan dan tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Jadi inilah jenis dongkrak beserta fungsinya dan cara menggunakan dongkrak maupun pemeliharaan dan perawatannya. Karena setiap jenis dongkrak memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan berikutnya. Baiklah, pokok bahasan yang ketujuh yaitu stand pengaman atau jack stand. Apa itu stand pengaman atau jack stand? Jack stand atau yang lebih dikenal dengan nama rigid rack merupakan salah satu peralatan penting pada workshop otomotif. Fungsi jack stand adalah untuk menopang beban kendaraan setelah proses mendongkrak dilakukan agar kendaraan tetap kokoh dan stabil selama proses perbaikan.
Tujuannya adalah agar kedudukan dan posisi kendaraan tetap stabil dan kokoh selama perbaikan dilakukan. Berikut jenis-jenis jack stand antara lain: 1. Jack stand tipe ulir, 2. Jack stand tipe pin, dan 3. Jack stand tipe rack. Jadi secara sederhananya, alat ini digunakan untuk mengganti kaki mobil yakni ban, tapi jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu, dengan menggunakan alat ini, kita dapat melakukan penggantian ban darurat serta pengecekan di bawah kendaraan. Jika terjadi masalah, kita dapat mengetahui lebih dini serta dapat segera membawanya ke bengkel resmi agar dapat dilakukan perawatan oleh ahlinya. Inilah alasan mengapa banyak yang mengatakan bila jack stand adalah alat darurat yang harus ada di dalam mobil. Setelah kita bisa memahami dan mengetahui apa sebenarnya jack stand dan juga fungsi jack stand mobil seperti yang sudah disampaikan, berikut ini adalah bagian-bagian penting yang terdapat dalam jack stand yang juga harus kita ketahui dan pahami sehingga ketika menggunakannya pun akan lebih maksimal. Yaitu 1. Lock pin adalah bagian penting dalam jack stand yang berfungsi untuk mengunci rahang jack stand. Lock pin ini biasanya terbuat dari material besi yang keras dan kuat. 2. Rahang jack stand atau bisa juga disebut tub adalah bagian yang akan langsung berhubungan dengan kendaraan. Tub ini dibuat layaknya huruf Y agar kontak dengan kendaraan lebih kuat. 3. Bagian lain yang ada pada jack stand adalah control lever atau tuas pengatur rahang jack stand. Sesuai dengan namanya, bagian ini berfungsi untuk membuat para penggunanya bisa mengatur dan sekaligus menahan rahang jack stand ketika posisi sudah sesuai. 4. Bagian terakhir dari jack stand adalah base atau bisa juga disebut kaki-kaki. Jack stand setidaknya memiliki 4 kaki yang akan menopang berat dan bersentuhan langsung dengan tanah, aspal, atau bahan datar lainnya. Selain bentuk dan model beragam, jack stand ini juga terbagi berdasarkan bobot yang mampu ditopangnya, mulai dari ukuran 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton. Bahkan ada jack stand yang mampu menahan bobot maksimum hingga 20 ton. Tentunya, semakin besar ukuran jack stand, umumnya semakin besar pula bobot yang mampu ditopangnya. Sampai di sini, saya pastikan kita sudah bisa lebih memahami apa itu jack stand, serta bagian dan fungsi jack stand mobil itu sendiri. Meski secara teknis semua hal penting sudah bisa kita pahami dari penjelasan sebelumnya, namun untuk dapat membuat kita juga bisa lebih yakin dan tahu lebih tentang jack stand, berikut adalah tentang cara menggunakan jack stand mobil ketika melakukan perbaikan, safety-nya atau keselamatan kerjanya, dan pemeliharaan perawatannya. Berikut jack stand A dalam penggunaannya, yaitu 1. Saat akan menggunakan jack stand, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencabut atau melepas pin pengunci agar rahang bisa kita naik atau turunkan sesuai dengan kebutuhan. 2. Setelah pengunci sudah dilepas, kemudian sesuaikan ketinggian rahang jack stand sesuai dengan yang kamu perlukan. 3. Ketika posisi rahang jack stand telah diposisikan sesuai kebutuhan dengan benar, kemudian masukkan pengunci pada lubang. 4. Letakkan jack stand di bagian sasis mobil yang memiliki tekstur keras seperti ban. 5. Bila posisi sudah dipastikan tepat dan sesuai, selanjutnya turunkan dongkrak dengan perlahan. Nah, itulah cara menggunakan jack stand untuk menahan beban kendaraan saat akan melakukan perbaikan. Dan jika posisinya sudah selesai, maka kita perlu mendongkrak lagi kendaraan, lalu lepas pengunci dan turunkan rahang jack stand.
Berikut beberapa perhatian untuk dalam safety atau keamanan yang diperlukan saat menggunakan jack stand itu sendiri. Yang pertama yaitu tempatkan mobil dan jack stand pada lantai yang datar, keras, dan kuat untuk menopang bobot mobil itu sendiri. 2. Gunakan jack stand yang kemampuannya menahan beratnya lebih besar dari berat kendaraan. 3. Pilih bagian rangka kendaraan yang paling kuat sebelum meletakkan jack stand sebagai penopang. 4. Pasanglah ganjal pada ban di sisi yang berlawanan dari posisi jack stand. Dipasang untuk menghindari mobil bergerak dengan sendirinya. Berikut yang C, pemeliharaan atau perawatan jack stand agar selalu awet dan kuat ketika digunakan. 1. Rutin dan berkala melumasi poros pada jack stand. Pada dasarnya, jack stand yaitu alat untuk menyangga kendaraan agar tetap bisa terangkat oleh dongkrak. Nah, tentunya itu dapat terjadi karena memang jack stand memiliki poros penggerak yang dapat terangkat, alias tube atau penopangnya. Oleh karena itu, maka pastinya pada poros tersebut harus dilumasi dengan pelumas yang memang benar dan terbaik, sehingga poros tersebut tidak macet atau seret ketika mau kita gunakan. Selain itu, pada penyangganya, tentunya pada komponen lain juga boleh untuk dilumasi. Contohnya pada bagian pin pengunci, kontrol lever, hingga base atau kaki-kakinya. 2. Menjaga kebersihan dari jack stand dengan benar. Maksudnya, penggunaan jack stand memang cenderung tidak mudah kotor karena ia memiliki pengerjaan berupa sebagai penyangga saja. Tapi ada kemungkinan juga jack stand bisa menjadi kotor seperti kendaraan yang diangkat adalah kendaraan yang memang kotor pada bagian bawahnya, sehingga kotoran tersebut mengalir ke jack stand. Nah, ketika itu kalau kita biarkan begitu saja tanpa dibersihkan dengan benar dan tepat, maka jack stand nantinya akan rusak. Kerusakan seperti mampet karena kotoran menghalangi laju porosnya, ataupun korosi yang menyebabkan jack stand macet, atau bisa saja patah dengan sendirinya. 3. Selalu menggunakan jack stand dengan batas normal. Nah, tentunya menggunakan jack stand harus tahu cara penggunaannya, karena jika tidak begitu maka akan berbahaya bagi kita ataupun yang berada di dekat jack stand itu sendiri. Selain itu, harus tahu cara penggunaannya. Ada lagi yang juga harus kita ingat, yaitu batas berat dari jack stand itu sendiri, yang mana pastinya batasan normalnya bisa kita ketahui di bagian pada jack stand, karena memang biasanya itu tertera pada jack stand tersebut. 4. Menempatkan jack stand pada tempat yang seharusnya. Nah, baik itu selesai digunakan atau tidak sedang digunakan jack stand, maka penempatan jack stand harus sesuai dengan tempatnya, alias bersih dan juga memang aman. Itu karena jika jack stand ditaruh di tempat yang sembarangan, alias kotor ataupun basah, maka itu akan menimbulkan reaksi korosi. Kemudian jika ditaruh di tempat yang memang mengganggu aktivitas lainnya, maka jack stand bisa membahayakan orang lain atau sekitarnya, atau bisa juga merusak fisik dari jack stand itu sendiri. Jadi itulah cara dari saya mengenai cara yang tepat dan benar dalam merawat jack stand agar ia awet serta selalu kuat ketika kita gunakan. Demikianlah pada akhir video pokok bahasan tentang dongkrak dan jack stand. Nantikan video-video pokok bahasan selanjutnya tentang hand tool. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.